Sayap bersenjata kelompok pejuang Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan mereka telah menyergap pasukan Israel di lokasi Barak Saat Sayal, Rafah Timur di jalur Gaza Selatan. Dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qassam mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Zionis setelah meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di dalam Barak Saat Sayal di Timur Rafah. Para pejuang Brigade Al-Qassam juga melakukan operasi militer di dekat Masjid Al-Dawa yang terletak di sebelah timur Rafah. Operasi tersebut melibatkan penargetan sebuah gedung yang menampung beberapa tentara Israel dengan peluru TPG, menyerang kendaraan pengangkut pasukan di bawah gedung dengan peluru Yasin 105, dan mengerahkan peluru anti personil bersamaan dengan serangan penuh terhadap sekelompok tentara Israel yang ditempatkan di dekat sebuah tank. Serangan itu mengakibatkan sejumlah korban jiwa menurut Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam juga menargetkan tank markah Israel dengan peluru Yasin 105 di daerah Abu Halawa sebelah timur kota Rafah. Dalam pernyataan terpisah, brigade tersebut mengatakan bentrokan sengit sedang terjadi antara faksi perlawanan Palestina dan pasukan Israel yang menembus Rafah Timur di jalur Gaza Selatan. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah mencegat 2 rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza Selatan. Dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa pesawat tempur pertahanan udara Israel mencegat 2 rudal yang melintas dari Rafah ke wilayah sekitar Gaza. Brigade Al-Qassam mengonfirmasi serangan tersebut dan mencatat bahwa mereka menembaki lokasi militer Karam Shalom di timur Rafah di jalur Gaza Selatan dengan mortir kaliber berat. Sumber medis mengatakan kepada Anadolu bahwa pesawat dan kendaraan artileri Israel terus membom berbagai wilayah di kota Rafah yang mengakibatkan korban jiwa di antara warga Palestina. Saksi mata juga mengatakan kepada Anadolu bahwa artileri Israel menargetkan sekitar pangkalan taksi timur di pusat Rafah dengan sejumlah peluru, sementara pasukan Israel yang menembus timur kota meledakkan beberapa rumah. Saksi juga melaporkan bahwa pesawat Israel mengebom sebuah rumah di kawasan Kirbat Al-Adas di Rafah Utara. Allahumma saddid ya Rabb, Allahumma saddid. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Meskipun Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas dikabarkan melemah, bukan berarti mereka tidak bisa memberikan perlawanan kepada Israel Defense Force saat ini. Buktinya beberapa momen yang terekam masih menunjukkan eksistensi Brigade Al-Qassam masih cukup kuat di Gaza hingga sekarang. Seperti pada video yang direkam oleh pasukan Brigade Al-Qassam itu sendiri, di mana sayap militer Hamas tersebut melancarkan penyergapan di wilayah Khan Yunis. Dalam sumber tersebut, Brigade Al-Qassam dilaporkan menggunakan RPG-7 yang dipadukan dengan hulu ledak Yasin dan juga tandem 85. Dan karena serangan tersebut, Brigade Al-Qassam berhasil menghancurkan bulldozer D9 serta kendaraan-kendaraan lain milik IDF. Tidak lama setelah kejadian tadi, Brigade Al-Qassam pun kembali melakukan operasi penyergapan gabungan terhadap tentara IDF. Dalam operasi penyergapan gabungan tersebut, terlihat pasukan sayap militer Hamas menggunakan RPG-7 buatannya sendiri. Dengan senjata itu, tentunya tentara IDF benar-benar perlu berhati-hati. Kesalahan sedikit saja, seluruh timnya akan berada dalam bahaya. Brigade Al-Qassam juga sempat membagikan momen di mana mereka melakukan penyergapan terhadap tank Merkava dan juga bulldozer D9 milik tentara IDF. Tapi sebelum penyergapan, divisi intelijen Al-Qassam terlebih dahulu mengidentifikasi jalur yang dilalui oleh tank dan bulldozer tersebut. Setelah mengidentifikasi jalurnya, pasukan Al-Qassam pun dikerahkan untuk menyergap kendaraan tersebut. Dan ketika kedua kendaraan tersebut lewat, pasukan yang telah dikerahkan akhirnya menyerangnya dengan menggunakan RPG-7. Tentu serangan tersebut membuat tentara IDF tidak akan bisa melanjutkan operasinya di Gaza. Di bulan September kemarin, Al-Qassam kembali memperlihatkan eksistensinya dengan melakukan operasi penyergapan terhadap kendaraan lapis baja milik tentara IDF di Rafah. Dalam momen penyergapan tersebut, pasukan Al-Qassam menggunakan peledak penetrasi lapis baja bernama Sawas. Dengan peledak ini, kendaraan lapis baja tentara IDF tentu akan hancur berkeping-keping.
Tidak hanya itu, para pasukan Al-Qassam juga menggunakan RPG-7 yang dibekali hulu ledak Yasin dan juga tandem 85 untuk memukul mundur kendaraan lapis baja IDF. Divisi Intelijen Qassam mendapatkan informasi bahwa tentara IDF melakukan konvoi dengan menggunakan kendaraan lapis baja pengangkut personil untuk membawa beberapa pasukan ke koridor Netzarim. Karena hal tersebut, sayap militer Hamas tersebut akhirnya menempatkan bom di jalur yang akan dilalui kendaraan lapis baja milik tentara IDF. Setelah didapati, bom tersebut meledak hingga membuat kendaraan lapis baja itu tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Momen paling epik terjadi pada saat pasukan Al-Qassam menemukan pengangkut pasukan IDF bernama Namer sedang berdiam diri. Hal tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh sayap militer Hamas dengan menempatkan bom berdaya ledak tinggi di area belakang kendaraan lapis baja milik IDF itu. Dan ketika bom tersebut berada di posisi yang diinginkan pasukan Al-Qassam, ledakan cukup besar akhirnya membuat Namer mengalami kerusakan. Dalam video ini, pasukan Al-Qassam menyiapkan peledak sebelum tentara IDF melakukan penyergapan pada salah satu gedung di Tel Al-Hawa. Bom diletakkan di dalam gedung serta di belakang gedung tersebut. Setelah terpasang, 10 pasukan IDF pun mendekati gedung tersebut. Dan bom, gedung tersebut meledak. Tidak kehabisan akal, pasukan IDF pun masuk dari arah belakang. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sayap militer Hamas itu juga menempatkan sebuah bom di belakang gedung tersebut, membuat pasukan IDF tidak mampu untuk melanjutkan operasi penyergapan. Pasukan Al-Qassam juga pernah melakukan penyergapan terhadap tank Merkava milik tentara IDF di Al-Taqadum, Rafah. Dalam penyergapan tersebut, terlihat pasukan Al-Qassam membawa RPG-7 yang dibekali dengan hulu ledak Yasin serta tandem 85. Dengan hulu ledak buatan mereka sendiri ini, tentunya akan memberikan penetrasi terhadap berbagai kendaraan lapis baja milik tentara IDF, termasuk tank Merkava. Sehingga dengan mengerahkan hulu ledak sedahsyat ini, tank Merkava dan kendaraan lapis baja Israel berakhir menjadi rongsokan. Di momen lain, pasukan Al-Qassam melancarkan aksi penyergapan di bundaran Nabulsi, tepi barat laut koridor Netzarim. Namun kali ini penyergapannya sedikit berbeda. Pasalnya, sebelum kendaraan lapis baja tentara IDF datang ke koridor Netzarim, para pasukan Al-Qassam telah menempatkan beberapa bom IED. Dan pada saat kendaraan lapis baja IDF melaluinya, bom IED yang ditanam pun diledakkan. Ledakan tersebut tidak hanya membuat kerusakan permanen pada kendaraan militer Israel, tapi juga membuat 2 pasukan IDF tewas dan 2 lainnya mengalami luka parah. Dan karena serangan tersebut, helikopter militer Israel pun datang untuk menjemput para korban. Di lain waktu, pasukan Al-Qassam kembali berulah dengan menempatkan bom IED di salah satu bangunan. Tujuannya tentu untuk memukul mundur para pasukan Israel di Gaza. Dan pada saat itu, pasukan IDF memasuki bangunan tersebut untuk mengecek apakah pasukan Al-Qassam ada di dalam atau tidak. Namun naasnya bukan menemukan apa yang ia cari, justru bangunan tersebut malah meledak akibat bom IED milik Brigade Al-Qassam. Tentu, ledakan tersebut menewaskan pasukan IDF. Namun penyergapan paling epik pernah terjadi di Tel Al-Hawa, di mana penyergapan tersebut dijuluki sebagai penyergapan 5 tahap Al-Bara. Pasalnya, sebelum dilakukan penyergapan, Hamas terlebih dahulu memasangkan bom IED di titik penyergapan. Setelah memasang bom tersebut, pasukan Brigade Al-Qassam pun meluncurkan RPG termobarik ke posisi IDF di gedung untuk memancing bala bantuan ke zona penyergapan. Dan setelah beberapa kendaraan lapis baja terpancing, IED anti-tank, anti-personil, serta serangan hulu ledak dari Yasin akan membuat seluruh kendaraan lapis baja Israel berakhir menjadi rongsokan tidak berguna. Pasukan Al-Qassam juga pernah melakukan penyergapan terhadap pasukan infanteri Israel di jalur Gaza Utara.
Pada momen penyergapan tersebut, sayap militer Hamas ini merancang strateginya dengan mengubur sebuah bahan peledak di salah satu bangunan yang akan dimasuki oleh pasukan infanteri Israel. Dan ketika pasukan infanteri Israel tersebut memasuki gedung itu, Brigade Al-Qassam pun meledakkannya, membuat gedung tersebut pun mengalami kerusakan cukup parah. Ya Allah Akbar. Sama halnya dengan video yang disebarkan oleh Brigade Al-Qassam ini, sayap militer Hamas ini terlihat menghancurkan beberapa tank Merkava milik tentara IDF. Tidak hanya tank, pasukan Al-Qassam juga sempat menyergap pasukan infanteri Israel yang tentunya memperlihatkan bagaimana ketidaksiapan dari IDF. Bahkan beberapa momen juga memperlihatkan seorang pasukan Al-Qassam menargetkan helikopter Apache asal Amerika Serikat dengan menggunakan rudal anti pesawat SI-7 di lingkungan Tel Al-Hawa, Gaza Selatan. Ini menunjukkan bahwa Brigade Al-Qassam akan lebih menggila lagi di masa yang akan datang. Dalam video ini, Brigade Al-Qassam melakukan operasi penyergapan terhadap kendaraan lapis baja tentara IDF, termasuk tank Merkava Mk4 di Rafah. Dengan hanya bermodalkan RPG-7 yang dipadukan dengan proyektil tandem head dan juga hulu ledak Yasin, pasukan Al-Qassam mampu memporak-porandakan kendaraan lapis baja milik Israel. Ini menunjukkan bahwa sayap militer Hamas ini akan tetap kuat dan eksis, meskipun diterpa isu bahwa mereka semakin melemah di Gaza. Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas merilis sebuah video di mana mereka melakukan penyergapan di Beit Lahia dengan menargetkan salah satu kendaraan militer milik Israel. Dalam serang tersebut, pasukan Al-Qassam menggunakan anti-tank guided missile bernama Del Lavie yang membuat kendaraan tersebut hancur berkeping-keping. Tentunya, serang tersebut telah membuat konvoi kendaraan pengangkut personel itu terhenti akibat serangan yang dilakukan oleh sayap militer Hamas. Allahumma saddid ya Rabb, Allahumma saddid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para Brigade Al-Qassam biasanya menggunakan strategi gerilya pada saat akan melancarkan operasi penyergapan. Seperti pada video ini, di mana pasukan Al-Qassam melancarkan serangan kepada pasukan IDF di Gaza. Kebanyakan penyergapan yang dilakukan oleh militan ini biasanya menggunakan RPG-7, sehingga bukan hanya pasukan IDF yang dapat diserang, tapi juga kendaraan lapis baja pun akan diserang oleh Brigade Al-Qassam. Sumber medis di Rumah Sakit Kuwait menyebutkan selama 24 jam terakhir, sedikitnya 9 korban tewas dan 17 orang lainnya luka-luka akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Rafah. Di kota tetangga Khan Yunis, pesawat Israel mengebom sebuah rumah hingga menewaskan 8 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, menurut sumber medis di Rumah Sakit Eropa di kota tersebut. Di kota Gaza, bentrokan sengit terjadi antara faksi perlawanan Palestina dan pasukan Israel di lingkungan Al-Zaitun, tenggara kota. Israel telah menggempur jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan pimpinan Hamas pada Oktober tahun lalu yang diklaim Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 korban. Sementara itu, akibat serangan Israel, lebih dari 34.900 warga Palestina terbunuh di Gaza dan lebih dari 78.500 orang terluka menurut otoritas kesehatan Palestina.